Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah perlindungan anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nurhaziza MPD. Di sini kami dari kelompok 4 dengan anggota saya Putri Nuraliah Maisyarah, Tiara Nurmanda Tanjung, Tina Arnasti, Nisa Agustina, dan Sandia Priska. Baik, materi pertama yang akan dijelaskan oleh Sandia Priska, Tina Arnasti, dan Nisa Agustina. Materi kedua yang akan dijelaskan oleh Tiara Nurmanda Tanjung dan Putri Nuraliah Maisyarah. Saya Sandia Priska dengan NIM 2302296 akan menjelaskan tentang penyelenggaraan perlindungan anak di bidang agama dan kesehatan. Perlindungan anak merupakan segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan anak juga bertujuan agar anak dapat terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan negara. Dalam hukum di Indonesia, perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijamin hak-haknya agar dapat berkembang secara optimal. Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan, antara lain bidang agama, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Keempat bidang tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar penting bagi perkembangan anak secara menyeluruh. Yang pertama ada perlindungan anak dalam bidang agama. Perlindungan anak dalam bidang agama bertujuan untuk menjamin hak anak dalam memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Anak berhak mendapatkan pendidikan agama sejak dini serta memperoleh bimbingan moral dari orang tua, guru, maupun lingkungan masyarakat. Nilai-nilai agama sangat penting bagi pembentukan karakter anak, seperti kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang, dan sikap saling menghormati. Orang tua dan keluarga memiliki peran utama dalam menanamkan nilai-nilai agama kepada anak. Selain itu, lembaga pendidikan juga berperan dalam memberikan pendidikan agama yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Melalui pendidikan agama, anak dapat memahami nilai moral dan etika yang menjadi dasar dalam berperilaku di masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak dalam bidang agama tidak hanya berkaitan dengan kebebasan beragama, tapi juga pembentukan karakter yang baik. Yang kedua ada perlindungan anak dalam bidang kesehatan. Perlindungan anak dalam bidang kesehatan bertujuan untuk memastikan bahwa anak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sejak dalam kandungan hingga tumbuh dewasa. Anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gizi yang cukup serta lingkungan yang sehat agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Upaya perlindungan kesehatan anak dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti pemberian imunisasi, pemeriksaan kesehatan secara rutin, pemenuhan gizi seimbang, serta pencegahan penyakit. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang ramah anak serta menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh anak tanpa diskriminasi. Selain itu, perlindungan kesehatan juga mencakup upaya pencegahan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi yang dapat membahayakan kesehatan fisik maupun mental anak. Kesehatan mental anak juga harus diperhatikan karena kondisi psikologis yang baik akan mendukung perkembangan sosial dan emosional. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tina Arnasti dengan NIM 230220102. Di sini saya akan menjelaskan penyelenggaraan perlindungan anak dalam konteks sosial. Dalam konteks sosial, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, orang tua, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah, lembaga sosial, organisasi masyarakat, serta lingkungan sekitar tempat anak tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, lingkungan sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kepribadian, perilaku, dan kesejahteraan anak. Jika lingkungan sosial mendukung dan aman, maka anak dapat berkembang dengan baik. Namun jika lingkungan sosial tidak kondusif, maka anak berpotensi mengalami berbagai masalah seperti kekerasan, eksploitasi, penelantaran, atau bahkan
tindakan kriminal. Dalam praktiknya, penyelenggaraan perlindungan anak dalam konteks sosial bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan anak secara optimal. Anak harus dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan fisik maupun psikologis, eksploitasi ekonomi maupun seksual, serta penelantaran dan diskriminasi. Oleh karena itu, perlindungan anak harus dilakukan secara terpadu melalui berbagai sektor seperti keagamaan, kesehatan, pendidikan, serta sosial. Kerjasama antara berbagai sektor tersebut sangat penting agar kebutuhan anak dapat dipenuhi secara menyeluruh. Pemerintah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan perlindungan anak melalui berbagai kebijakan dan program sosial. Salah satunya itu Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yaitu KPAI atau KPAI, yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak serta penerimaan pengaduan masyarakat terkait kasus kekerasan atau pelanggaran hak anak. Selain itu, pemerintah juga melalui Kementerian Sosial dan Dinas Sosial di daerah menyediakan berbagai layanan kesehatan sosial bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus seperti anak terlantar, anak jalanan, dan korban kekerasan serta anak yang dalam hadapan hukum. Bentuk penyelenggaraan perlindungan anak dalam konteks sosial dapat dilakukan melalui berbagai program dan layanan sosial. Salah satunya adalah layanan rehabilitas sosial bagi anak korban kekerasan atau eksploitasi. Program ini bertujuan membantu anak memulihkan kondisi fisik maupun psikologis mereka setelah mengalami kekerasan. Selain itu, pemerintah juga menyediakan bantuan sosial bagi keluarga kurang mampu agar dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi yang cukup. Program lain yang juga penting adalah pendampingan psikologis dan konseling anak yang mengalami trauma akibat kekerasan atau masalah keluarga. Selain pemerintah, organisasi masyarakat dan lembaga widaya masyarakat sangat penting dalam perlindungan anak. Banyak organisasi seperti yang memberikan bantuan pendidikan bagi anak yang kurang mampu dan memberikan pendampingan hukum bagi anak yang dalam kekerasan serta melakukan advokasi terhadap hak-hak anak. Kerjasama antara pemerintah dan organisasi masyarakat sangat diperlukan agar perlindungan anak dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan menjangkau lebih banyak anak yang membutuhkan. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama bagi anak dan memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada anak. Orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, memberikan kasih sayang, pendidikan, serta perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan. Lingkungan keluarga yang harmonis dan penuh perhatian membantu anak tumbuh menjadi kepribadian yang sehat secara fisik maupun mental. Tidak semua anak yang mendapatkan perlindungan baik dalam keluarga. Beberapa anak justru mengalami kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, dan eksploitasi oleh orang tua sendiri. Dalam situasi seperti ini, negara dan masyarakat harus hadir untuk memberikan perlindungan kepada anak. Peran masyarakat juga sangat penting dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan yang ramah anak, melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, serta melaporkan jika terjadi kasus kekerasan terhadap anak kepada pihak yang berwenang. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak menjadi salah satu faktor utama untuk mencegah terjadinya penyelenggaraan hak anak.
pelanggaran hak anak. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan dan kebijakan yang mengatur tentang perlindungan anak, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesarnya adalah masih tinggi kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di berbagai daerah. Faktor-faktornya itu salah satunya kemiskinan, kurangnya pendidikan orang tua, pengaruh lingkungan sosial yang negatif, serta lemahnya pengawasan terhadap anak. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya perlindungan anak, sehingga kasus kekerasan terhadap anak sering tidak dilaporkan. Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi salah satu kendala dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Di beberapa daerah masih terdapat kekurangan tenaga profesional seperti psikolog dan konseling yang dapat memberikan pendampingan kepada anak korban kekerasan. Hal ini menyebabkan proses pemulihan rehabilitas bagi anak korban kekerasan sering tidak berjalan secara optimal. Salah satu contoh kasus perlindungan anak di Indonesia itu seperti kasus perdagangan bayi yang pernah terjadi di Jawa Barat pada tahun 2025. Dalam kasus tersebut, aparat kepolisian berhasil mengungkapkan jaringan perdagangan bayi yang menjual bayi di luar daerah atau di luar negeri. Bayi-bayi tersebut diselamatkan oleh pihak yang berwenang dan para pelaku berhasil ditangkap. Kasus ini menunjukkan bahwa praktik eksploitasi terhadap anak masih terjadi dan memerlukan penanganan hukum yang tegas serta pengawasan yang sangat ketat. Selain kasus itu, kasus kekerasan terhadap anak juga sering terjadi di lingkungan keluarga maupun sekolah, misalnya perundungan dan bullying di sekolah yang dapat menyebabkan anak mengalami trauma psikologis dan kehilangan rasa percaya diri. Dalam kasus tersebut, sekolah, orang tua, dan pemerintah harus bekerja sama untuk memberikan perlindungan kepada anak serta menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan ramah anak. Selain anak korban kekerasan, terdapat juga para pelaku berhasil ditangkap. Kasus ini menunjukkan bahwa praktik eksploitasi terhadap anak masih terjadi dan memerlukan penanganan hukum yang tegas serta pengawasan yang sangat ketat. Selain kasus itu, kasus kekerasan terhadap anak juga sering terjadi di lingkungan keluarga maupun sekolah, misalnya perundungan dan bullying di sekolah yang dapat menyebabkan anak mengalami trauma psikologis dan kehilangan rasa percaya diri. Dalam kasus tersebut, sekolah, orang tua, dan pemerintah harus bekerja sama untuk memberikan perlindungan kepada anak serta menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan ramah anak. Selain anak korban kekerasan, terdapat juga anak yang berhadapan dengan hukum karena keterlibatan dalam tindak kriminal. Dalam situasi seperti ini, anak tetap harus mendapatkan perlindungan khusus agar proses hukum yang dijalani tidak merusak perkembangan psikologis mereka. Oleh karena itu, Indonesia memiliki sistem peradilan yang lebih ramah anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak yang menekankan pendekatan yang adil, restoratif, serta pembinaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan adanya kerjasama yang kuat antara pemerintah, keluarga, masyarakat, serta lembaga sosial, diharapkan setiap anak di Indonesia dapat memperoleh perlindungan layak dan memiliki kesempatan untuk tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan
berakhlak baik. Baiklah, perkenalkan nama saya Nisa Agustina Nasution dengan NIM 23022022. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyelenggaraan perlindungan anak, pendidikan, dan sosial. Di mana penyelenggaraan perlindungan agama, pendidikan, dan sosial merupakan upaya yang dilakukan oleh negara, masyarakat, dan keluarga untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar setiap warga negara. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara berkewajiban melindungi seluruh rakyat Indonesia. Perlindungan tersebut penting karena berkaitan dengan pembentukan karakter, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kesejahteraan sosial masyarakat. Perlindungan agama bertujuan menjamin kebebasan setiap individu untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya. Negara memberikan jaminan kebebasan beribadah serta menyediakan pendidikan agama di lembaga pendidikan. Menurut M. Quraish Shihab, nilai-nilai agama memiliki peran penting dalam pembentukan moral kepribadian manusia sehingga perlindungan agama membantu menciptakan masyarakat yang berakhlak dan memiliki pedoman hidup. Perlindungan pendidikan merupakan upaya untuk memastikan setiap warga negara memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses menuntut potensi anak agar berkembang secara optimal sehingga mampu mencapai kehidupan yang baik sebagai individu dan anggota masyarakat. Sementara itu, perlindungan sosial bertujuan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan agar tetap dapat hidup secara layak. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yang menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat. Menurut James McDowell, perlindungan sosial merupakan sistem kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program bantuan dan pelayanan sosial. Dengan demikian, penyelenggaraan perlindungan agama, pendidikan, dan sosial sangat penting karena ketiganya saling mendukung dalam menciptakan masyarakat yang berkarakter, berpendidikan, dan sejahtera. Demikian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nurmanda Tanjung dengan NIM 23022101. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang perlindungan khusus anak. Perlindungan khusus anak merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang berada dalam kondisi tertentu yang membuatnya lebih rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, atau perlakuan tidak adil. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 Ayat 1 dijelaskan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berada dalam situasi tertentu. Perlindungan khusus ini bertujuan untuk menjamin keselamatan, kesejahteraan, serta pemulihan kondisi anak yang mengalami permasalahan serius. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perlindungan khusus harus diberikan kepada anak yang menghadapi kondisi darurat atau situasi yang berpotensi mengancam keselamatan dan masa depan anak. Anak-anak yang berada dalam kondisi ini membutuhkan perhatian dan penanganan yang lebih intensif dibandingkan dengan anak pada umumnya. Secara umum, beberapa kelompok anak yang termasuk dalam kategori perlindungan khusus ini antara lain anak korban kekerasan, anak korban eksploitasi, anak korban perdagangan manusia, anak yang berhadapan dengan hukum, serta anak yang menjadi korban bencana atau konflik sosial. Setiap kelompok tersebut memiliki karakteristik permasalahan yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan perlindungan yang berbeda pula. Menurut Hurairah tahun 2018 dalam penelitiannya tentang mengenai perlindungan anak dari kekerasan, yang menjelaskan bahwa anak yang mengalami kekerasan atau eksploitasi beresiko mengalami trauma psikologis yang dapat mempengaruhi perkembangan emosional, sosial, dan mental anak dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perlindungan khusus tidak hanya dilakukan melalui pendekatan hukum, tetapi juga melalui pendampingan psikologis dan rehabilitasi sosial. Salah satu bentuk perlindungan khusus yang sangat penting adalah perlindungan terhadap perlindungan terhadap anak korban kekerasan. Kekerasan terhadap anak dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, maupun kekerasan seksual.
Dalam pasal 59A Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan dilakukan melalui upaya penanganan cepat, pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, serta pemberian perlindungan hukum. Fenomena kekerasan terhadap anak masih sering terjadi di berbagai lingkungan, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Beberapa kasus yang sering diberitakan menunjukkan bahwa anak dapat menjadi korban kekerasan, bahkan oleh orang terdekatnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak masih memerlukan penguatan, terutama dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan. Selain kekerasan, masalah lain yang sering terjadi adalah eksploitasi anak, terutama eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual. Eksploitasi ekonomi biasanya terjadi ketika anak dipaksa bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, sehingga tidak dapat memperoleh pendidikan yang layak. Sementara itu, eksploitasi seksual merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang sangat serius karena dapat merusak masa depan dan kondisi psikologis anak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi tahun 2020 dalam jurnal Kesejahteraan Sosial, eksploitasi anak sering terjadi karena faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, serta lemahnya pengawasan sosial di lingkungan masyarakat. Anak yang mengalami eksploitasi biasanya kehilangan kesempatan untuk menikmati masa kanak-kanaknya dan beresiko mengalami gangguan perkembangan. Perlindungan khusus juga diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi suatu tindak pidana. Dalam sistem hukum Indonesia, anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara berbeda dengan orang dewasa, karena anak masih berada dalam tahap perkembangannya. Pendekatan yang dilakukan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum lebih menekankan pada pendekatan keadilan restoratif, yaitu upaya penyelesaian masalah yang mengutamakan pemulihan keadaan anak dan bukan semata-mata memberikan hukuman. Hal ini penting karena agar anak tetap memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan melanjutkan kehidupan secara normal. Selain itu, perlindungan khusus juga diberikan kepada anak yang menjadi korban bencana alam atau konflik sosial. Anak yang berada dalam situasi bencana sering mengalami kehilangan keluarga, tempat tinggal, maupun akses pendidikan. Kondisi ini dapat menyebabkan trauma psikologis serta gangguan perkembangan anak. Menurut penelitian Sari dan Nugroho tahun 2021, dalam jurnal penanggulangan bencana, anak merupakan kelompok yang paling rentan ketika terjadi bencana karena keterbatasan kemampuan fisik dan emosional mereka dalam menghadapi situasi darurat. Oleh karena itu, dalam penanganan bencana perlu disediakan fasilitas khusus bagi anak seperti ruang ramah anak, layanan konseling, serta dukungan pendidikan sementara. Dari berbagai bentuk perlindungan khusus tersebut dapat dipahami bahwa perlindungan terhadap anak yang tidak hanya berfokus pada pencegahan pelanggaran hak anak, tetapi juga mencakup upaya pemulihan bagi anak yang telah mengalami permasalahan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga sosial, keluarga, dan masyarakat agar perlindungan khusus bagi anak dapat berjalan secara efektif. Perlindungan khusus bagi anak pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak yang mengalami situasi sulit tetap mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan adanya sistem perlindungan yang baik, anak yang mengalami permasalahan dapat memperoleh dukungan yang diperlukan untuk melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik. Baiklah, sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang perlindungan khusus bagi anak. Pada peraturan pemerintahan nomor 78 tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak yang belum berusia 18 tahun, termasuk dalam kandungan, dalam kondisi dan situasi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman, ancaman terhadap yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Perlindungan khusus bagi anak usia dini bertujuan untuk memberikan jaminan rasa aman dan memberikan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Yang kedua, mencegah
terjadinya pelanggaran hak-hak anak. Pemerintahan pusat, daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak. Yang pertama, anak yang dalam kondisi darurat. Yang kedua, anak yang berhadapan dengan hukum. Yang ketiga, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi. Kemudian yang keempat, anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual. Yang kelima, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, dan zat adiktif lainnya. Kemudian anak yang menjadi korban pornografi, HIV. Yang ketujuh, anak korban penculikan, penjualan atau perdagangan. Kemudian anak korban kekerasan fisik atau psikis. Kemudian anak korban kejahatan seksual. Kemudian anak korban jaringan terorisme. Kemudian anak korban pelantaran dan anak korban pelebelan terkait dengan kondisi orang tuanya. Upaya perlindungan khusus bagi anak yang pertama, penanganan yang tepat, cepat, termasuk pengobatan atau rehabilitas secara fisik, psikis, dan sosial, serta gangguan kesehatan lainnya. Yang kedua, pendampingan psikososial pada saat pengobatan hingga pemulihan. Yang ketiga, pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Yang kelima, perlindungan khusus kepada anak diberikan unit eksekutif, teknis kementerian, lembaga, organisasi, daerah yang telah dibentuk dengan mengacu pada standar layanan yang telah ditetapkan secara cepat, komprehensif, dan terintegrasi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata salah dalam penyampaian kelompok kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.